Shalom dan selamat hari Sabat, saudara dan saudari, walau dimanapun Anda berada pada masa ini. Selamat mengikuti kebaktian khotbah pada Sabat ini bersamaan 6 Februari 2021 melalui siaran Seru Media Gereja SDA Wilayah 2 Sabah. Saya Esta Aldin dari Gereja Talamasun dalam daerah Merak-Perak akan melayani Anda pada hari ini sebagai pemimpin acara. Sebelum kita memulakan acara kita pada Sabat ini, adalah lebih baik kita berdoa dulu dan saya akan pimpin kamu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Terima kasih atas penjagamu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga Sabat ini sekali lagi kami dapat datang dan berbakti kepadamu. Terima kasih karena kami dapat menyediakan diri kami untuk mendengar firman-Mu di mana sahaja kami berbakti pada Sabat ini. Ampuni dosa dan kesilapan kami agar tidak menghalang berkat-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkaulah yang akan menyempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita akan mendengar sebuah lagu istimewa. Dengan itu, pengkhotbah kita pada Sabat ini ialah Pastor Juri Rumondo, Pastor daerah Merak-Perak, dan seterusnya dia juga akan mengakhiri kebaktian ini melalui doa penutup nanti. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share video ini agar semua orang akan dapat mendengar firman ini. Marilah kita terus berbakti dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudari walau dimanapun Anda berada pada Sabat ini. Segala puji dan syukur kita berikan kepada Tuhan kita, oleh karena berkat, oleh karena kebaikan dan kemurahannya, sekali lagi kita dapat bertemu dalam siaran Seru Media, ibadah khotbah pada Sabat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat ini atau hari ini adalah Sabat yang ke-6 di tahun baharu 2021. Dan saya yakin dan percaya semangat ataupun keazaman baru kita begitu meluap-luap pada saat ini. Dan saya percaya kenangan 2020 masih lagi segar dalam ingatan kita. Pada Sabat ini, saya senang kongsikan satu pelajaran yang saya percaya penting untuk kita semua, penting untuk anak-anak kita, penting untuk ibu bapak kita, dan penting untuk semua masyarakat. Pelajaran yang saya akan bawa pada Sabat ini adalah kemenangan dalam perjuangan. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, ada baiknya sekali lagi kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam perbaktian kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, segala puji syukur sekali lagi kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Karena ini adalah kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu yang hidup. Terima kasih Roh Kudus, mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mendengar, memahami, dan mengerti setiap firman Tuhan yang kami akan dengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemenangan dalam perjuangan. Saya percaya saudara-saudari bahwa pada saat ini kita sedang berada di dunia yang penuh dengan cabaran. Kita di dalam fasa perjuangan atau memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Kita mengerti bahwa hidup ini adalah satu perjuangan. Hidup ini adalah satu pertempuran. Dan saya senang mengambil pada waktu-waktu ini situasi yang realiti kita hadapi. COVID-19 saudara-saudari belum berakhir. Bahkan untuk waktu-waktu ini di negara kita Malaysia, case baharu COVID-19 semakin meningkat. Sudah beberapa hari dia mencapai angka 4.000, 5.000. Saudara-saudari, kita perlu ada kerjasama di antara barisan hadapan dan masyarakat agar masalah ini, rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Pada saat ini juga saya percaya ramai masyarakat atau di antara kita yang sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan sumber pendapatan atau keuangan. Ramai yang tertekan saudara-saudari. Pada saat ini juga saya percaya ramai orang yang sedang berusaha, berjuang untuk mengekalkan kerukunan dan keharmonian rumah tangga masing-masing. Ramai juga di antara kita yang sedang berjuang untuk memenangi jiwa seseorang yang dia kasihi atau kita kasihi. Ramai juga orang yang sedang berjuang untuk mengalahkan dan mengatasi ketagihan yang mungkin ada dalam hidup kita. Apakah itu ketagihan dari segi pemakanan, ketagihan daripada segi perbuatan, dan sebagainya. Ramai juga di antara kita yang sedang berjuang di dalam mempelajari sesuatu yang selama ini kita tidak tahu. Berjuang untuk mempelajari sesuatu yang orang lain tahu, tapi mungkin kita tidak tahu. Ramai juga orang yang sedang berjuang untuk mencapai sesuatu pencapaian, baik dari segi akademik, pelajaran, dan sebagainya. Dan saya percaya ramai juga yang sedang berjuang untuk sembuh daripada pelbagai penyakit yang sudah diperjuangkan sekian lama. Tapi sehingga hari ini, keadaan itu masih lagi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Ibrani 10 ayat 32 berkata demikian.
ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu dalam buku Ibrani ini, memberitahu bahwa walaupun kita sudah menerima terang itu, kita sudah bersama dengan Yesus, tetapi hidup kita masih lagi dalam perjuangan. Tetapi apa nasihat Tuhan yang seterusnya melalui buku Ibrani ini? Dalam Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat ini memberitahu kepada saya dan saudara-saudari, dalam perjuangan ini, jangan pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita, ataupun saya senang mengajak saudara-saudari untuk memperhatikan, melihat, dan juga mengamati perjuangan dan Daud. Saya percaya setiap satu kita pernah mendengar cerita dan ketokohan daripada Raja Daud ini. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Ayat ini saudara-saudari mengatakan bahwa Tuhan telah memilih atau berkenaan kepada Daud bin Isai. Satu daripada cerita yang mungkin sukar untuk kita lupa, ataupun cerita yang paling sensasi di dalam riwayat kehidupan Daud ini adalah Daud mengalahkan raksasa Palestina atau Filistin yang bernama Goliat atau Goliat. Saya percaya anak-anak kecil, remaja, apalagi kita yang sudah dewasa, sudah mendengar beberapa kali cerita ini. Dan mungkin ada di antara kita yang mengatakan, itu perkara biasa. Itu sudah saya dengar sejak kecil. Seolah-olah tiada apa yang perlu kita pelajari ataupun perlu kita perhatikan dengan saksama di dalam cerita ini. Daud mengalahkan Goliat. Siapa Goliat, saudara-saudari? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 17, khususnya dalam ayat keempat dan ayat yang ketujuh. Nah, Goliat ini adalah seorang ketua tentara ataupun pendekar orang Filistin. Tingginya dikatakan 6 hasta dan sejengkal, atau kira-kira 3,2 meter atau 10,56 kaki. Maksudnya Goliat ini sangat tinggi. Mungkin hampir menyamai fisikal daripada manusia yang pertama, yaitu Adam. Perhatikan, pakaian perang daripada Goliat, penutup kepala dan penutup kaki diperbuat daripada tembaga. Baju zirahnya atau baju perangnya beratnya 57 kilo. Maksudnya sama atau lebih berat daripada 1 karung simin. Itu bukan ringan, saudara-saudari. Tombaknya atau senjata yang dia pegang beratnya 7 kilo. Waduh, parang yang baru beberapa ratus gram kita sudah mengeluh. Parang ini sangat berat. Tombak atau senjata daripada Goliat 7 kilo, saudara-saudari. Berat. Itu sebabnya Goliat dikatakan seorang yang mustahil untuk dapat dikalahkan. Tetapi kunci kemenangan Daud dalam perjuangan melawan Goliat, saya pasti dan pastikan itu juga menjadi kunci kepada kita semua, saya dan saudara-saudari, untuk beroleh kemenangan dalam apapun perjuangan atau pertempuran kita di dalam kehidupan kita. Saya akan kongsikan sekurang-kurangnya 4 perkara yang Daud lakukan, dan bila mana kita lakukan, saya percaya itu juga menjadi kunci keberhasilan
kemenangan dan kejayaan kita di dalam hidup, dalam perjuangan hidup kita. Pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara-saudari, adalah langkah permulaan kemenangan kita. Di dalam buku Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Juga di dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudari, betapa indahnya apabila kita, saya, saudara-saudari, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dan terpenting dalam hidup kita. Daud seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam buku Roh Nubuat, Para Bapa dan Rasul, halaman 62 dan 63, mengatakan demikian. Di dalam penjagaannya terhadap kawanan domba di padang, Daud sedang belajar hidup bergantung kepada penjagaan dari Gembala yang agung, yaitu Allah. Di dalam keberanian dan kesetiaan dalam tugasnya yang sederhana, sebagai seorang gembala, Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pemimpin umatnya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, kesinambungan daripada tulisan Roh Nubuat itu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menyertainya. 1 Samuel 16 ayat 13. Satu perkara yang kita pelajari di sini. Kenapa Daud ini mempunyai sesuatu yang sangat istimewa? Karena Roh Tuhan menyertai dia. Saudara-saudari, bila mana Roh itu berserta dengan kita, kita akan menjadi seorang atau individu yang mempunyai sesuatu yang lain daripada yang lain. Membawa berkat dan kebaikan kepada semua orang. Seorang yang sangat terkenal, karyawan yang bernama Oswald Chambers, pernah menulis begini. Hal yang menarik tentang takut akan Allah adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada apapun di atas dunia ini. Namun, jika Anda hidup tidak takut kepada Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara apapun di dunia ini. Saudara-saudari, takut akan Allah, permulaan kemenangan kita dalam segala perjuangan di dalam hidup kita. Perkara yang kedua, tujuan yang benar, atau kata lain, motif yang benar mendorong kemenangan kita. Saudara-saudari, kita sedang mendengar perkara ini. Kita selalu mendengar, betul itu tidak selalunya benar. Tetapi yang benar itu sentiasa betul. Tujuan Daud untuk melawan Goliat adalah satu tujuan yang diselubungi atau disertai dengan kebenaran. Tujuannya benar, tujuannya tepat, motifnya benar bagi Tuhan. Nah, kita tahu cerita pada waktu askar atau tentara-tentara Israel dalam medan pertempuran itu yang di mana tentara Israel ini dipimpin oleh Raja Saul. Tiada satu pun yang berani datang berhadapan dengan Goliat atau tentara Filistin. Sehingga Raja Saul yang sepatutnya dialah yang layak untuk berhadapan dengan Goliat sebab tinggi mereka atau fisikal mereka hampir sama. Raja Saul pun mempunyai susuk tubuh yang gagah, tinggi, tetapi dia sendiri tidak takut. Dia sendiri takut berhadapan dengan Goliat. Sehingga Raja Saul telah menyediakan atau menjanjikan hadiah atau anugerah kepada sesiapa yang dapat mengalahkan Goliat.
Yang pertama, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 25. Ganjaran pertama yang Raja Saul ingin berikan bagi sesiapa yang dapat mengalahkan Goliat adalah harta. Itu sebabnya 3 ganjaran ini dikatakan 3 ta. Pertama, orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahkan raja dengan kekayaan yang besar, yaitu harta. Yang kedua, raja akan memberikan anaknya perempuan. Raja Saul ini mempunyai 2 orang anak perempuan yang kita pernah dengar, yaitu Merab dan Mikhal. Jadi sesiapa yang dapat mengalahkan Goliat, dia akan berikan salah satu dari anak perempuannya kepada dia yang mengalahkan Goliat, wanita. Dan yang ketiga, Raja Saul mengatakan sesiapa yang dapat mengalahkan Goliat, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel dan akan melayani raja di istana. Itu adalah takhta. Jadi Raja Saul menjanjikan anugerah kepada sesiapa yang mengalahkan Goliat, harta, wanita, takhta. Dan sadar tidak sadar, saudara-saudari, secara langsung maupun tidak langsung, 3 perkara ini yang sering dikejar-kejar oleh manusia di muka bumi pada waktu ini. Tetapi saudara-saudari, motif atau tujuan Daud adalah benar. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Daud berkata demikian, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Oleh karena pada waktu Daud datang di medan pertempuran itu, dia mendengar suara daripada Goliat menghina tentara Israel, bahkan menghina Tuhan atau Allah yang disembah oleh Israel. Dan pada waktu itu hati Daud sangat-sangat terguris. Sehingga dia mengatakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Atau maksud lain, siapakah orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan ini? Kalau kita lihat dalam buku Roh Nubuat Para Bapa dan Rasul, pada waktu Daud melihat bahwa segenap Israel dipenuhi oleh kegentaran, ketakutan, dan mengetahui bahwa ejekan orang Filistin itu dilemparkan kepada mereka dari hari ke hari, tanpa membangkitkan seorang pahlawan untuk menutup mulut orang yang sombong itu, yaitu Goliat. Jiwa Daud bergumul. Ia dibakar oleh semangat mempertahankan kehormatan Allah yang hidup dan kehormatan bangsanya sendiri, yaitu Israel. Ini yang ada di dalam hati Daud, saudara-saudari. Motif Daud tepat. Dia tidak mengendahkan ganjaran yang dijanjikan oleh Raja Saul. Tetapi motif dia adalah untuk menutup mulut seorang yang tidak mengenal Allah, yaitu Goliat. Dan dia ingin memperkenalkan Tuhan pencipta kepada mereka. Perkara ketiga, rahasia ketiga atau kunci ketiga daripada kemenangan Daud. Jangan mengalah. Jangan putus asa. Kita sering mendengar lagu yang dikumandangkan atau dinyanyikan di gereja atau di mana-mana pertemuan. Jangan pernah menyerah. Tetap fokus terhadap tujuan kita yang benar. Kuasa setan, saudara-saudari, coba menghalangi tujuan Daud pada waktu itu. Dan saya percaya kuasa setan yang sama sedang menghalang tujuan setiap satu kita di dalam perjuangan kita saat ini. Perhatikan halangan yang pertama. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, setan menggunakan Eliab, yaitu abang sulung daripada Daud, untuk melemahkan semangat Daud. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran," kata abangnya. Ini untuk melemahkan semangat Daud. Saudara-saudari, seringkali
pada waktu kita coba berjuang untuk mencapai sesuatu, ada sahaja bisikan-bisikan atau suara-suara yang coba melemahkan semangat kita. Halangan kedua yang Daud hadapi dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Setan memakai Saul untuk meremehkan atau merendahkan Daud. Bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia atau Goliat? Engkau masih muda sekali, sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Raja Saul merendahkan kemampuan Daud. Dan sememangnya mungkin kita sekalipun kalau kita berada di tempat Saul dan melihat seorang pemuda kecil berani untuk berlawan dengan seorang yang gagah perkasa, kita juga mungkin mengatakan, siapalah kamu ini melawan Goliat itu. Itu adalah halangan-halangan yang setan letak agar Daud mengalah. Daud tidak mengalah. Dia ingat bagaimana Tuhan menyertainya dan melindungi hidupnya sebagai seorang gembala. Kita tahu saudara-saudari, sebagai seorang gembala sering berhadapan dengan binatang-binatang buas seperti harimau, beruang, serigala, dan bahkan mungkin orang-orang yang coba mencuri atau merampas domba atau kawanan domba yang dipelihara. Tetapi Raja atau Daud, dia mempunyai pengalaman yang begitu banyak bagaimana Tuhan menyertainya, melindunginya. Dan dia tidak pernah lupa ini. Dan itu sebabnya dia tidak pernah mengalah. Saudara-saudari, betapa sering kita melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Dan kita selalu mengingati apa yang seharusnya kita lupakan dalam hidup ini. Kita sering mengingati akan kekalahan-kekalahan kita, kegagalan-kegagalan kita, kesilapan-kesilapan kita. Dan kita sering melupakan berkat-berkat yang kita terima, kemenangan-kemenangan yang kita nikmati. Saudara-saudari, mari kita belajar. Kita lupakan apa yang harus dilupakan. Dan kita ingat apa yang seharusnya kita ingat, yaitu berkat, penyertaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Itu harus kita ingat dalam hidup kita. Daud tetap dengan tujuannya, saudara-saudari. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari sungai atau dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apapun yang dialami, apapun cara mereka yang lain melemahkan semangatnya, dia tidak mengalah. Dia tetap dengan tujuannya. Saudara-saudari, inilah panggilan untuk saya dan kita semua. Sekiranya kita yakin dan pasti apa yang kita lakukan, perjuangan kita itu benar, apapun halangan, jangan pernah mengalah. Jangan pernah berputus asa. Yang terakhir, saudara-saudari, ini adalah kunci rahasia kemenangan Daud. Hadapi cabaran, perjuangan kita dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini nasihat untuk kita semua. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa ilahi. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada satu petikan ayat ini berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tembak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Perhatikan saudara-saudari, bagaimana Daud mendekati Goliat. Dia tidak mengandalkan keupayaannya, dia tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam perjuangannya. Saudara-saudari, dengan itu Daud telah menang. Daud telah mengalahkan Goliat
hanya dengan satu biji batu tepat pada sasarannya. Bahkan dia berjaya memotong atau memenggal kepala Goliat. Kemenangan Daud membuatkan musuhnya gentar. Musuh-musuhnya atau tentara-tentara Filistin yang lain berlarian bertempiaran. Raja Saul dan tentara Israel termasuk abang-abang kepada Daud, mereka tercengang, terkejut. Dan Tuhan dimuliakan pada waktu itu. Saudara-saudari, pada waktu kita berjuang, kita tidak mengalah. Kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita ke tangan Tuhan. Pada saat kita menang, Satan akan gentar. Kuasa kegelapan akan takut. Orang yang melihat yang mungkin sebelum ini coba merendahkan kita, mereka akan tercengang. Mereka akan terkeduh. Mereka akan terkejut. Dan pada waktu itu, Tuhan pasti dimuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan hidup adalah pengalaman yang menakutkan. Namun jika kita takut akan Allah, kita tidak akan gentar menghadapi apapun perkara, tentangan atau cobaan di hadapan kita. Mengharungi perjuangan hidup ini, saudara-saudari, sering menjadi pengalaman pribadi kita, pengalaman kita sendiri. Mungkin tidak ada orang yang berperang untuk kita. Kita sendirian. Namun mari kita belajar untuk mempercayai Allah. Sebab dengan itu Allah akan berperang bagi pihak kita. Tuhan akan berada di hadapan kita. Dan kemenangan pasti memihak kepada kita. Mempercayai Allah adalah pengalaman yang menguatkan saudara-saudari. Daud mengalahkan Goliat yang gagah itu dengan hanya batu pertama, tepat pada sasarannya dan tidak tersasar kemana-mana. Kenapa saudara-saudari? Sebab Daud dipandu ataupun Daud dikendalikan sendiri oleh Allah. Pada waktu kita mengandalkan kemampuan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memandu kita. Tuhan akan mengendalikan hidup kita. Sehingga kita akan berhasil dalam perjuangan kita. Mengalami kemenangan adalah pengalaman yang mengagumkan. Karena itu saudara-saudari, ingatlah kemenangan kita pada masa lalu. Sehingga kita tetap berani menghadapi hari esok. Itu karena adanya Tuhan berserta dengan kita. Saudara-saudari, kemenangan Daud di dalam mengalahkan dan menumbangkan Goliat pasti menjadi bahagian kita. Apabila kita pertama-tama takut akan Tuhan, hormat kepada Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga kita. Kita berjuang dalam hidup karena perjuangan kita itu adalah benar. Kita tidak mengalah, kita tidak berputus asa. Dan akhirnya kita mengandalkan kemampuan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun raksasa di hadapan kita, apapun halangan di hadapan kita, kita pasti menang. Tahun 2021 saya percaya banyak perkara yang ingin kita capai. Seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, banyak perkara yang mungkin dalam perjuangan hidup kita. Tetapi ingat, tanpa Tuhan berserta kita, mungkin perjuangan kita akan sia-sia. Tetapi pada saat Tuhan mengendalikan hidup kita, karena kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kemenangan pasti milik kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di atas kesempatan kami untuk mempelajari pelajaran message daripada firman-Mu mengenai kemenangan. Kami percaya sementara kami di dunia ini, kami masih dalam perjuangan hidup. Banyak perkara yang menjadi cabaran, halangan di dalam kehidupan kami.
Tetapi terima kasih Tuhan, seperti mana kemenangan Daud di dalam menentang pendekar Filistin yaitu Goliat, demikian juga kami akan menikmatinya pada saat kami menjadikan Tuhan yang pertama di dalam takut kepada Tuhan. Kami mempunyai tujuan atau motif yang betul, yang benar. Kami tidak pernah mengalah atau berputus asa. Dan kami meletakkan kemampuan kami di tangan Tuhan. Kemenangan, keberhasilan, dan kejayaan pasti milik kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.